Oke, teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, biasa teman-teman manggil saya Pak Hanif atau nama asli saya adalah Muhammad Hanif Kusuma, asal dari kota Surabaya yang saat ini berdomisili di kota Sorong, Papua Barat. Untuk saya sendiri startnya dari 2019, tepatnya 22 Oktober 2019. Dan saat ini udah 2 tahun perjalanan, belum balik juga nih. Kalau untuk motivasi sendiri memang berawal dari impian sejak masa SD, sekolah dasar. Waktu itu sering nengok buku atlas. Jadi keindahan-keindahan beberapa keajaiban dunia kan salah satunya ada di Indonesia seperti Candi Borobudur dan lain sebagainya. Yang itu akhirnya menjadi motivasi saya ketika sudah menginjak dewasa ini ingin mengelilingi Indonesia. Waktu itu masih bingung dengan kampanyenya ini pakai motor atau jalan kaki atau sepeda ontel, kita masih bingung waktu itu. Karena memang kita dari kalangan bisa dibilang menengah, jadi kita pakai motor gitu untuk menjelajahi Indonesia. Dan ternyata alhamdulillah adat, budaya dan juga sejarah khususnya wisatanya Indonesia benar-benar patut diacungi jempol dan patut untuk dilirik mancanegara lain. Wih, luar biasa. Untuk saat ini udah selama 2 tahun sih 3 pulau besar, yaitu Sumatera, Jawa dan juga Kalimantan. Dan alhamdulillah kita di tahun kedua ini bakalan jelajah wilayah Celebes atau biasa teman-teman bilang Sulawesi, Pulau Sulawesi. Kita masih kurang 13 provinsi lagi dan insya Allah akan tercapai di tahun berikutnya 2022. Insya Allah kita bakalan selesaikan Indonesia dan kita bakalan balik pulang bertemu keluarga. Bisa kita bilang Kalimantan mungkin ya. Kenapa bisa dibilang Kalimantan? Karena ya untuk segi sejarah, adat dan budayanya itu masih kental banget. Dan khususnya di Kalimantan ini seperti teman-teman tahu, di sana itu ada salah satu suku yang paling terkenal di dunia, yaitu suku Dayak dengan kerama tamahannya dan juga tingkat mistisnya juga. Tapi ya alhamdulillah kita kemarin waktu di Kalimantan kurang lebihnya 5 bulan kita jelajah Kalimantan. Dari toleransi masyarakat setempat, bukan bikers ataupun masyarakat umum dan beberapa organisasi lainnya benar-benar menyambut untuk memperkenalkan daerahnya mereka untuk diekspos keluar lagi. Wih, luar biasa pokoknya. Dan pastinya daerah-daerah lain memiliki kesan dan kesannya tersendiri sih. Jadi patutlah Indonesia untuk dikunjungi dari luar negeri ini, patut untuk ke Indonesia. It's wonderful Indonesia. Untuk kesan pertama kali di Boal, pastinya kita udah disambut sama teman-teman bikers ataupun organisasi klub motor yang ada di Boal. Benar-benar luar biasa sambutannya. Kita sampai dijemput di perbatasan waktu itu. Weh, itu kurang lebihnya ada 10 motor lebih ya. Wah, benar-benar antusias banget teman-teman untuk memperkenalkan budayanya mereka. Kemudian beberapa ada wisata yang ada di Boal seperti ya gunung yang di atas tuh. Nah, jadi walaupun itu memang bukan wisata umum, tapi kita bisa menikmati pesona yang di depannya itu. Kita bisa melihat kota-kota dari Boal, rumah-rumahnya, kemudian ada laut di pinggirannya. Benar-benar luar biasa pokoknya. Sebenarnya kalau untuk desain motor sendiri memang jujur dari pribadi saya itu memang membahayakan bagi pengendara lain juga dan memang menyalahi aturan. Tapi ya di sisi lain kita ingin memperkenalkan beberapa merchandise daerah seperti pakaian adat atau segala macam, dan itu tidak sedikit yang harus kita bawa gitu. Jadi sedemikian rupa yang kita bawa ada beberapa pernak-pernik khas daerah dari beberapa kota yang udah kita kunjungi, dan alhamdulillah juga kita selama perjalanan nggak pernah sampai crash nabrak orang atau apa, karena memang kita jalannya itu it's slow gitu. Jadi kita menikmati pemandangan, menikmati pesona dan lain sebagainya. Jadi kita touring itu tujuannya untuk menikmati pesona alam yang nggak tahu kita bakalan lewat kapan lagi gitu kan. Jadi ya tetap it's slow, keep safety, dan pastinya hargai pengguna jalan lain. Jika memang biasanya ada orang yang ingin melambung saya, ya saya biarkan duluan kayak seperti itu. Gimana ya, karena dari orang tua sendiri awalnya ngelarang karena memang hobi ini kan kita nggak di lingkupan yang kecil, kita dalam lingkupan besar, dan
pastinya kita harus bisa beradaptasi dengan beberapa orang yang ada di Indonesia, seperti beberapa suku, adat, budaya, dan lain sebagainya. Bahkan saya juga harus mengenali bahasa satu sama lain, harus bisa mencocokkan, dan alhamdulillah itu bisa disatukan dengan bahasa Indonesia begitu. Tapi dalam segi kekhawatiran keluarga pastinya ada, dan itu kita mau nggak mau kita ya tetap harus ada namanya restu dari orang tua. Dan alhamdulillah dari selama saya perjalanan, alhamdulillah support dari keluarga itu memang patut luar biasa pokoknya. Itu dari ayah sama ibu luar biasa pokoknya. Ya pastinya kangen. Pastinya kangen dan pinginnya cepat pulang karena kita ada misi dan visi tersendiri untuk disampaikan khususnya kepada kaum muda bahwasanya bermimpi itu silahkan, tapi gapai mimpimu dan gapai cita-citamu sesuai dengan usaha yang udah dihasilkan gitu loh. Ini bakalan jadi pertanyaan yang memang sering ditanyakan gitu ya. Jadi buat teman-teman pastinya mikirnya, wah si Pace enak Pak dari YouTube, dia bisa dapat sekian juta, dapat ini itu, ketemu dengan Pemda, dia dapat uang ini itu. Padahal pada realitanya kita sambil jualan merchandise, yaitu sembari kita ini salah satu contohnya, yaitu salah satu desain keempat yang udah kita keluarin selama 2 tahun perjalanan. Jadi kita udah ngeluarin 4 desain baju. Dan alhamdulillah ini adalah desain terakhir yang udah kita keluarkan. Jadi dukungan dari teman-teman bahwasanya apa ya, karya kita ini nggak seberapa sih sebenarnya. Cuman teman-teman ingin membantu dalam segi yang membeli merchandise seperti itu. Mungkin teman-teman ada yang berminat untuk membantu perjalanan saya untuk beli bensin, makan dan rokok. Jadi bisa nanti calling-calling di beberapa sosial media yang ada. Oke, let's go. Untuk kendala di perjalanan sih mungkin lebih, kalau untuk motor sendiri kayak ban bocor, kemudian harus ganti beberapa spare part dalaman motor dan lain sebagainya ya. Alhamdulillah juga berkat bantuan teman-teman kita bisa untuk memperbaiki segala sesuatunya dan mempermudah untuk perjalanan saya juga. Dan alhamdulillah sih untuk selama perjalanan ini mungkin yang paling menjadi hambatan besar itu pandemi COVID. Ya pastinya kita selesai perjalanan pasti akan berumah tangga Bang, pinginnya ya kan, pinginnya fokus sama rumah tangga kan gitu. Cuman ya insya Allah kalau memang dari istri dan orang tua ngizinin untuk melakukan next trip lagi, untuk berjumpa bersua dengan teman-teman lagi, pastinya kita bakalan melakukan next trip lagi di perjalanan selanjutnya. Dan pastinya nggak sampai tahun-tahunan sih pastinya, cuman untuk beberapa hari ya meluangkan waktu bersua dengan teman-teman lama ya, mungkin insya Allah lah pasti ada. Oke, jadi buat teman-teman silakan berkarya di Indonesia Raya ini, dan pastinya orang Indonesia itu bakalan mendukung penuh selama itu kegiatan sampean itu positif, dan pastinya itu berguna buat teman-teman dan Indonesia Raya ini. Pokoknya gapai mimpimu dan raih cita-citamu setinggi langit, dan tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini. Oke, let's go. Jadi buat teman-teman yang kepo mengenai perjalanan saya keliling Indonesia 34 provinsi, bisa dicek di beberapa sosial media saya, ada TikTok, WhatsApp, juga Instagram, dan juga YouTube. Dan nanti kita bakalan cantumin di kolom bawah komentar, oke?